Horas, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Nia Astalia Sinaga, calon guru penggerak angkatan 11 Kumbang Hasundutan dari SMA Negeri 1 Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Kumbang Hasundutan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Pitro Tobing, guru biologi di SMA Negeri 1 Tarabintang. Selamat siang Pak Tobing. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar saya sehat Bu. Oke, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak. Baik. Supaya nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Ada tujuan diadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid itu ya Pak. Iya baik. Nah, ada beberapa pertanyaan ya Pak yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak capai nantinya? Adapun nanti Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti itu peserta didik mampu menganalisis penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, dan juga nanti mereka itu mampu mendesain serta mempublikasikan poster terkait bahaya virus begitu Bu. Oke, jadi tujuan nanti yang mau Bapak capai yang pertama menganalisis penyakit, kemudian mendesain yang berupa poster gitu ya Pak ya. Iya. Oke, kira-kira Bapak bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Area pengembangan yang ingin saya capai di sini Bu, itu ada dua, ada pengetahuan dan keterampilan. Di mana nanti itu pengetahuannya itu saya ingin melihat bagaimana siswa itu mampu menganalisis tadi penyakit yang disebabkan oleh virus. Di keterampilannya saya ingin melihat keaktifan ataupun kerja kelompok mereka dalam mendesain poster yang nantinya akan dipublikasikan di media sosial begitu. Oke, berarti untuk area pengembangan Bapak ingin menggunakan pengetahuan dan keterampilan gitu ya Pak. Nah, mengenai rancangan, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau mungkin medianya? Baik Bu, kalau teringat rancangan pembelajarannya, saya di sini nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan juga nanti dengan pembelajaran sosial emosional. Metode yang saya gunakan itu nanti itu berupa diskusi, tanya jawab, serta juga presentasi kelompok begitu Bu. Dan juga modelnya nanti saya akan menggunakan model PJBL Bu, Project Based Learning gitu Bu. Oke, berarti nanti Bapak akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dikaitkan dengan pembelajaran emosional, sosial emosional, kemudian metodenya menggunakan diskusi dan modelnya PJBL gitu ya Pak ya. Oke, nah kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, kemudian di jam berapa, dan di kelas berapa? Rencana saya Bu, saya itu akan melakukannya nanti di hari Selasa Bu ya, tanggal 14 Oktober di kelas 10.1 di les pertama dan kedua Bu. Oke, berarti nanti Bapak akan melakukannya di kelas 10.1 hari Selasa 14 Oktober, les pertama dengan les kedua. Iya. Oke, saya akan datang ke kelas Bapak ya Pak. Saya akan mensupervisi Bapak, melihat apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Kemudian nanti kita adakan kembali percakapan pasca observasi setelah Bapak melakukan observasi dan nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek saya, gitu ya Pak. Oke, sebelum kita akhiri, apa yang akan Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan Bu dari hasil percakapan kita ini Bu, saya itu pastinya lebih siap nanti untuk mengajar di kelas karena sudah saya persiapkan dari awal-awalnya begitu Bu. Oke, berarti lebih siap lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Tobing atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas hari Selasa ini ya Pak. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan praobservasi hari ini. Horas, selamat siang.
Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya anak ini? Baik. Dalam keadaan sehat semua ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Media. Apa kabar? Virus adalah organisme yang menyebabkan berbagai penyakit. Penyakit yang disebabkan dapat menular dari orang yang satu dengan orang lain. Ya baik, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai si virus ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Anak-anak sekalian seperti dapat mengidentifikasi atau mengenali beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua nanti kalian itu membuat yang namanya sebuah poster pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nanti itu posternya akan kalian kampanyekan atau kalian presentasikan di mana? Di media sosial masing-masing. Oke, sekarang Bapak Ibu bentuk dulu kalian menjadi dua kelompok. Seperti kelompok yang kemarin, coba bentuk dulu kelompoknya menjadi dua. Ini kelompok yang pertama, di sana kelompok kedua. Berarti sekarang Bapak tadi dulu data PDA. Oke. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang virus bakteriofag. Pada gambar tersebut, nomor 1 itu adalah kepala, nomor 2 vaksin, nomor 3 asam nukleat, nomor 4 selubung ekor, nomor 5 serabut ekor. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 beri tepuk tangan. Untuk kegiatan kedua, seperti tagihan tadi, Bapak ingin kalian membuat tadi yang namanya si poster. Sudah ya, poster tadi itu bisa kalian buat. Terserah dari mana mau kalian cari informasi mengenai poster ini. Terserahmu. Bisa dari buku paket yang atau buku pegangan bisa. Bisa mencari dari YouTube, boleh. Bisa mencari dari Google, silakan. Yang pasti informasi itu bisa dapatkan. Tentang 5 langkah pencegahan dan penyebaran 5 langkah pencegah virus corona. Yang pertama yaitu kita selalu menjaga kebersihan tangan. Itu mengatakan corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Ya, corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kembali. Sekarang kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Kembali. Siapa nanti yang bisa menyimpulkan pertemuan kita? Tentang virus, cara mencegah virus dan virus. Ya, virus adalah organisme kecil yang dapat menginfeksi. kita menggunakan mikroskop elektron. Jadi ada beberapa jenis virus ya, ada virus DNA tadi, ada virus RNA. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, harus dibuka dengan doa. Ditutup lagi dengan doa. Ya, amin. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dan tetap semangat. Selamat siang. Diferensiasi konten kan? Horas, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Nia Astadia Sinaga, guru geografi di SMA Negeri 1 Tarabintang, calon guru penggerak angkatan 11 Kumbang Hasundutan. Saya bersama rekan saya Bapak Fitrul Tobing, guru biologi di SMA Negeri 1 Tarabintang, sebagai guru yang sudah diobservasi dan juga didampingi oleh Ibu PP saya, Ibu Gusti Ayu, yang pada saat ini melakukan percakapan pasca observasi.
Baik, Bapak, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran Bapak yang sudah dilakukan. Bagaimana kabarnya Pak Tobing? Kabar saya sehat, Oke, sehat sekali. bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran yang kemarin? Terkait observasi pembelajaran kemarin Bu, itu perasaan saya itu saya sangat senang Bu ya dengan prosesnya, karena prosesnya tersebut itu berlangsung sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oke, berarti Bapak sangat senang ya karena sudah berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan Bapak. Ya. Oke, Bapak, dapatkah Bapak menceritakan hal-hal baik yang menurut Bapak sudah dilakukan saat observasi pembelajaran? Terkait hal baik yang saya lakukan, saya sudah melakukan proses pembelajaran tersebut sesuai dengan alur ataupun tahapan yang ada di RPP ataupun modul ajar yang saya buat. Dan juga pembelajaran tersebut saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional gitu. Oke, berarti Bapak sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan atau alur, kemudian sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikannya melalui PSE. Iya. Oke, Bapak, apakah ada hal yang kurang memuaskan di saat observasi pembelajaran berlangsung? Ada sih Bu, hal yang kurang memuaskan itu ada Bu. Ketika proses diskusi kelompok. Pada proses tersebut masih ada sih sebagian siswa sih, mereka kurang aktif sepertinya Bu. Mereka kurang aktif, mereka hanya mengandalkan teman saja Bu. Seperti itu kira-kira. Berarti siswa itu masih ada kurang aktif ya Pak? Iya. Menurut Bapak, kira-kira mengapa hal itu terjadi Pak? Mungkin Bu, terkait kurang aktifnya siswa itu mungkin dari proses pembagi kelompoknya menurut saya ya. Pembagi kelompok tersebut mungkin kurang tepat atau kurang sesuai karena terkait melihat gaya belajar mereka. Tapi dalam pembagian kelompok masih kurang sesuai dengan gaya belajar mereka. Iya. Oke Bapak, kira-kira Bapak mempunyai rencana kah agar pembelajaran yang dilakukan semakin baik ke depannya? Rencana saya ke depan Bu, untuk mengatasi hal tadi, salah satu diskusi kelompok tadi agar lebih aktif, mungkin saya akan melakukan Bu, dia awal itu pemetaan murid. Saya ingin melihat dulu juga bagaimana kemampuan mereka, bagaimana minat mereka, dan juga bagaimana sih gaya belajar mereka masing-masing. Itu mungkin yang akan saya lakukan. Oh, berarti nanti rencana Bapak akan melakukan diagnostik awal untuk mengetahui minat dan gaya belajar mereka. Oke, kira-kira kapan rencananya Pak akan dilaksanakan? Melihat kita terkait pembelajaran kita apa ini Bu ya, sudah di akhir semester dan mau ujian, mungkin rencana saya ke depan itu Bu di semester genap Bu, tahun depan. Berarti Bapak akan melaksanakannya di awal semester genap tahun depan ya Pak? Oke, Bapak kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk berkolaborasi dengan melaksanakan rencananya ke depan? Mungkin Bu yang membantu saya ya pasti dari sekolah Bu ya, dari sekolah, dari pihak sekolah ya, bapak kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat Bu. Itu kira-kira mungkin yang bisa membantu saya Bu. Berarti nanti yang bisa membantu Bapak yaitu rekan sejawat, kepala sekolah dan juga pihak yang terkait. Iya, betul. Oke, dukungan seperti apa yang Bapak harapkan dari pihak sekolah untuk agar rencana Bapak ini berjalan sesuai dengan rencana yang baik gitu, sesuai dengan keinginan Bapak? Mungkin dukungan dari pihak sekolah itu Bu yang agar prosesnya berlangsung dengan baik, mungkin memfasilitasi Bu ya, memfasilitasi apa yang kita memfasilitasi untuk proses belajar agar berlangsung dengan baik, misalnya nanti infokus ataupun proyektor ya kan Pak, jaringan listrik, dan juga kalau bisa sih dari pihak sekolah ada sih mungkin pertemuan atau pelatihan yang dari pihak sekolah dengan mengundang pihak-pihak yang terkait agar mungkin kemampuan guru dalam untuk berinovasi nanti bisa berlangsung dengan baik, kira-kira gitu. Berarti dukungan yang Bapak harapkan dari sekolah itu menyiapkan fasilitas, Iya, kemudian bisa nanti mengikuti pelatihan-pelatihan agar semakin berkualitas ke depan seperti itu ya Pak. Kemudian harapan Bapak ke depannya seperti apa Pak? Mungkin Bu, harapan saya ke depannya Bu ya, saya itu sebenarnya ingin sih menjadi guru yang dinantikan siswa Bu. Dinantikan siswa, yang disenangi siswa, dan juga harapan saya ke depan juga saya mampu berinovasi dalam pembelajaran.
Itu aja. Oke, berarti Bapak ini merindukan siswa dan juga Iya. sebagai motivator ya Iya. Pak. Oke baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Gusti Ayu selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan baik dan juga tanggapan-tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin terima kasih banyak atas kerjasamanya Bu Nia dengan Pak Fitro Todi. Luar biasa kolaborasinya, Bapak bersedia membantu berjalannya kegiatan daripada Ibu Nia dengan baik. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini semoga membawa dampak yang baik, mulai dari awal yaitu pra-observasi sampai dengan observasi dan akhirnya diakhiri dengan kegiatan pagi hari ini yaitu pasca observasi. Semoga menjadikan kita menjadi guru yang lebih baik lagi, terutama bagi sekolah kita ini. Jadi ini merupakan rangkaian daripada modul 2.3 ya Bu, yaitu aksi nyata 2.3, di mana Ibu saya lihat sudah sangat luar biasa baik dalam melakukan pendampingan kepada rekan sejawat mengenai observasi, serta Ibu mampu menguasai kegiatan pasca di mana Ibu mengevaluasi kemudian menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Tobing dengan baik sehingga bisa menemukan solusi-solusi atau harapan-harapan baru ke depannya. Jadi mungkin untuk hari ini itu saja. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Terima kasih atas tanggapannya Bu terkait dengan kembali kegiatan pasca observasi hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik hari ini sudah selesai, dimulai dari pra-observasi, observasi kelas, pasca observasi, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Horas.